memilih untuk apa nih ke depannya gitu. Karena kan gua kebetulan my parents divorced when I was 1 kan. Jadi emang dijaga sama oma. Pas tuh umur gue 19 tahun, oma gue meninggal. Jadi ceritanya gini, aku tuh lagi work on my second album sebenarnya. Jadi masih ongoing this time? Udah jadi semuanya sebenarnya. Jadi kekurangan kayaknya gue kurang satu lagu deh. Gimana ya? Jadi dari A&R juga. Kebetulan ada one of Sony punya talent juga pernah kerja sama Eka juga. Yeah. Terus dia bilang, A&R bilang kayak, "Jazz, ini ada satu lagu dari Eka." Wah, gue mau dong, coba deh gue denger kan. Tapi bahasa Inggris, gue nggak tahu sih lo suka apa enggak. Soalnya kan lagu-lagu lo kan selama ini kan pop Indo kan semua. Yeah. Terus akhirnya pas gue denger, kayaknya ini it's relatable, bener-bener relatable menurut gue. Tracks FM Hits yang kamu suka. Tada! Waktunya hari ini kita Tracks Kustik lagi barengan sama Jeffrey Nayawan sama Davi Andri juga. Dan kali ini Tracks Kustik kita barengan sama Jazz. Halo, hai. Ini adalah salah satu musisi Wow. yang setiap lagunya keputar pasti auto karaokean. Auto karaoke. Kita langsung berasa auto jatuh cinta padahal mungkin posisi situasi belum tentu percintaan, lagi bersemi, bisa jadi lagi kering kerontang, lagi kemarau, tapi bawaannya langsung happy. Berasa ini ya, berasa rame gitu. Iya. Padahal kosong melompong. Adem banget gitu rasanya. Tapi senang banget hari ini udah ada Jazz. Sebelum kita ngomongin karena Jazz ada lagu baru nih, Tracks ya. Dan ada teman kita di situ yang kayaknya sebenarnya udah mulai grogi nih. Anak magang kita, Cie. Gak apa-apa, anak Tracks tenang. Kita mau ngomongin ada lagu barunya Jazz, Lucky Ones ya benar. Lucky Ones ya benar. Lucky Ones, tapi sebelum itu kita mau cek-cek ombak dulu nih. Cek-cek ombak, apalagi kan sekarang bersama dengan kita dalam situasi pandemi ya. Masih pandemi ya. Masih Jazz, pandemi. apa yang lo lakukan selama ini, selama lagi pandemi? Udah ada kegiatan apakah yang baru dan berbeda? Yang berbeda mungkin apa ya, workshop paling music sih lebih tepatnya, terus olahraga paling di rumah. Itu sih yang aku bisa lakuin ya. Gak ada hobi-hobi baru gitu, orang kan sepedaan, masak, gak ada apa gitu. Gak ada sih aku paling main game sih, gak ada hobi baru. Yes, ternyata gak cuma kita yang gak melakukan, Iya. yang gak punya hobi baru. Jazz juga. Hobi baru iya, gak ada Kita sih hobi emang baru. kurang sih. Mesti Oh gaming. gaming, boleh. nulis paling di rumah. Lo lagi main game apa? Aku main game di HP paling kayak Apa? tenis kelas, apapun itu yang lagi kalau misalkan lagi Instagram terus tiba-tiba ada iklan game apa gitu yang gue liat itu kayak, diklik. wih kayaknya menarik ya, segabut itu jadi gue download, gue main. Kirain gue selama ini itu Enggak sih. itu loh virus gitu, enggak ya? Kagak, orang gue juga sering download. Enggak. Pokoknya kita akhirnya main oma-oma, gue mainin kayak Candy Crush gitu loh. Oh masih. Masih gue mainin juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, lo berarti udah kurang lebih 2 tahun, sempat balik gak sih ke rumah di Brunei? Enggak sempat. Jadi Sama sekali. Jadi pas lebaran pertama di Indo, pandemi udah 2 tahun ini di sini. Wow, keluarga semua di sana apa gimana? Keluarga di sana semuanya. Kan nggak bisa pulang kan sama sekali. Ya. Nggak bisa bisa pulang, karena ketemu bordernya mereka. juga tutup di Brunei. Jadi nggak bisa. Tapi apa sih hal yang paling lo kangenin sebenarnya ketika dari Brunei gitu, dari negara asal? Yang gue kangenin family lah tentunya. Selain keluarga mungkin suasananya. Suasana sama makanannya sih paling, makanannya. Berarti ya selama 2 tahun ini terutama mungkin kalau kayak lagi lebaran atau apa gitu, lo kumpulnya sama siapa ya? Sama Atau dihabiskan apa ya? dengan ngapain gitu? sama paling di rumah sama anak kosan paling. Oh, anak-anak kosan Unite. Anak kosan gue gitu. Tapi nggak ada yang lebaran tapi. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan Udah bisa lebaran. merayakan Nggak lebarannya apa-apa. bersama. Iya. Yang penting kiriman opor tetap sampai. Dari Brunei. Enggak sih, kayaknya udah nyampe basi paling. Nggak nyampe. Yang dikirim dari Brunei kayaknya semua bahan mentah ke lo deh. Enggak juga Frozen sih. gitu enggak juga Enggak. ya. Enggak ada. Repot banget. Dia mah mendingan bikin lagu daripada dia bikin opor. Nih ya, Jas gitu ibu kirimin apa namanya bibit kelapa, kamu nanam dulu. Buat Kalau lebaran bibit kelapa tahun 10 tahun lagi baru jadi opornya. Iya, Jas yang ternyata katanya udah nggak pulang-pulang. Ya gue juga kaget Iya, dengan lu suara juga gue kaget. sendiri. Gue kaget sendiri. Kenapa gede banget suaranya ya gitu. Udah nggak pulang-pulang Ya. katanya selama 2 tahun gitu. Mungkin berasa kesepian gitu nggak sih di sini? Awalnya sih, pandemi awal sih itu benar-benar berasa kayak family juga video call cuma nangis doang. Ya ampun. Ya ampun. Kamu gak pulang, tapi udah kedua tuh kayak udah biasa aja kayak. Oh nggak pulang, hari ya ini. ya. Oh nggak usah, Oh, nggak iya. apa. Hari ketiga, yang ketiga udah kayak nggak apa-apa. Gak apa-apa. Sehat kan, sehat gitu. Iya sih, cuman ya mau gimana lagi ya, karena pandemi ya. Tapi mudah-mudahan sih
Ini kan sekarang juga udah membaik. Semoga tahun depan udah bisa. Kalau enggak tambah 1 tahun lagi jadi 3. Bang Toib. Lo bisa cover Bang Toib. lagu Bang Toib. 3 kali puasa. Benar. Lagu itu buat gue banget nanti. Iya ya. Kata-kata doa ya. Jangan dong. Tapi kita bukan mau ngomongin lagu itu anak track. Bukan. Sebelum lo salah kaprah, Just mengcover lagu itu tidak. Tapi keluar lagu baru nih, Lucky Ones. Lucky Ones, cerita tentang apa sih Jas sebenarnya, boleh diceritain ke anak track sedikit? Jadi Lucky One ini adalah single terbaru gua buat album kedua, dan ini menceritakan tentang quarter life crisis sebenarnya. Oke. Ya, quarter life crisis. Ini lo rasain sendiri akhirnya muncul Lucky One ini atau Kayaknya berangkat dari mana nih? berangkat dari sebenarnya ini adalah apa ya, keresahan gue udah lama sih sebenarnya. Quarter life crisis ini yang gue baca juga sebenarnya ini gue udah pernah ngerasain lama back then pas waktu umur gue masih 18-19 tahun. Quarter life crisis tapi lo rasain waktu umur 18 tahun. Iya. Cepet juga ya. Iya. Kita aja kadang-kadang nggak berasa kita udah quarter life crisis. Nah, gue juga nggak tahu tuh. Yang dulu tuh yang gue rasain, oh ternyata itu adalah quarter life crisis yang gue rasain gitu. Kayak apa waktu itu yang lo? Yang gue rasain karena gini ya, pada saat itu kan memilih untuk apa nih ke depannya gitu. Karena kan gue kebetulan my parents divorced when I was 1 kan. Jadi emang dijaga sama oma. Pas tuh umur gue 19 tahun, oma gue meninggal. Terus waktu 19 tahun gue tuh ngerasa kayak nggak ada guidance gitu. Gue butuh kayak sosok seorang buat pembimbing gue, kayak kedepannya gue harus ngapain nih in life, kayak misalkan kerjaan gue. Dan pada saat itu gue juga emang memilih pursue music. Dan di Brunei sama sekali tuh nggak ada orang-orang yang pursue music, nggak ada orang yang ibarat nyari makan di nyanyi di seni itu nggak ada, almost nggak ada sama sekali. Dan sedangkan di Brunei itu mostly apa ya, orang-orang tuanya itu apa ya, suka bandingin dari anak satu sama lain gitu kadang-kadang kayak ini ada good grades, ini nggak ada, gitu sih. Jadi di gua Jakarta kan juga. Iya, jadi kebetulan emang gue kan orangnya nggak akademik banget ya, jadi emang more to arts gitu. Dia akhirnya memutuskan gue kesini 2013. Berdasarkan apa waktu itu akhirnya lo berani untuk Ke Jakarta deh, ke Indonesia deh gitu? Apa ya, pada saat itu oma gue meninggal 2013. Pada saat itu umur gue masih 19 tahun. Jadi gue takes time like 9 bulan. Gue kayak aduh, gue ngapain ya setelah ini ya. Tapi emang sebelum itu emang gue suka nyanyi. Gue buat bikin cover dan segala macam. Akhirnya covers yang gue buat, dan akhirnya gue memutuskan untuk gue bikin lagu sendiri gitu. Pada saat itu belum Dari Mata lagi, lagu ciptaan pertama gue. Temen gue upload di YouTube dan tiba-tiba viral kan. Pada saat itu viral, I was invited buat nyanyi di acara APM. Anugerah Planet Musik kalau nggak salah di Singapura. Singapura. Jadi itu kan sebenarnya 3 negara doang ya, semua Malaysia, Indonesia sama Singapura. So I am the only Bruneian who got invited sebenarnya buat nyanyi di sana. Nyanyi di sana sebenarnya emang nyanyi, nggak ada apa ya, nggak nominate lah pada saat itu. Terus pada saat itu ada Sony Music Indonesia, jadi mereka tertarik untuk kayak mau nggak bergabung sama kita Sony Music Indonesia pada saat itu 2013 gitu. Akhirnya setelah itu gue ngerasa kayaknya ini deh udah jalannya Tuhan kali di sini. Jadi udah ini nih terjadilah, makanya lo ke Indonesia. Gue mau nanya deh gitu. Tadi kan lo sempat cerita gitu ya. Berarti kan lo grow up sama oma gua, gitu. Dan maksudnya lo juga berasa sendiri. Lo butuh nih guidance, orang. Bahkan mungkin kadang-kadang kita ngerasa kita juga butuh dalam tanda kutip mentor gitu. Ketika lo bingung, ketika lo feel lost, ketika ada decision penting yang harus diambil gitu. Nah berarti kalau buat lo gitu ya, lo biasanya bisa ngobrol tuh sama siapa sih, atau how biasanya kalau di momen-momen kayak gitu? Di momen kayak gitu gimana ya, kadang-kadang gue juga bingung. Kalau parents sih kadang-kadang gue juga masih ngobrol, tapi lebih tepatnya untuk to make a decision tuh harus diri sendiri kan. Jadi gue lebih pada saat itu gue banyak ini sih sebenarnya, banyak baca sama gue tulis. Gue masih ingat pada saat itu gue harus ada sesuatu hal yang motivate diri gue sendiri. Gue tahu dari mana, tapi gue ada buku gue sendiri yang gue masih ada sampai sekarang. Lo bawa ke sini juga? Ada masih sampai sekarang. Jadi gue tulis itu achievement. Jadi gue tulis achievement aja. Sebenarnya gue nggak ada achievement apapun sih pada saat itu. Akhirnya lo isi itu bukunya? Gue isi kayak gue apa ya achievement di hidup gue ya. Yang gue tulis, I am the first Bruneian who signed under Sony Music Indonesia.
Itu doang yang gue bisa banggain pada saat itu. Gue nggak tahu kan. Tapi menurut kita orang-orang orang Brunei to pursue musik keluar itu susah gitu. Buat kesempatan itu susah. Jadi itu yang gue tanam sih tiap hari. Kalau misalkan gue ngerasa demotivated, gue akan baca buku itu, gue akan buka lagi look back lagi. Oh yuk semangat yuk prove to them that mereka salah gitu loh, bisa kok kita gitu. Soalnya kan mereka ngerasa bahwa di musik lo bisa makan apa sih, cari apa sih lo di musik gitu. Itu kan apa ya, pandangan mereka umumnya, gitu, pandangan umumnya gitu ya. Iya. Sampai sekarang masih lo isi berarti itu achievement sekarang ada gue isi ya, masih gue isi sih. Kalau kita nggak usah. Ayo kita bikin. Kosong nanti. Dari dulu segitu-segitu aja. Nah, kita balik lagi ke Lucky One gitu ya. Mungkin masih ingat gak lirik mana dari Lucky One itu yang lo tulis pertama kali? Oke. Kalau kebetulan si Lucky One ini bukan gue yang nulis. Oh oke, sorry. Ini yang nulis gue kerja sama Eka Gustiwana. Oh Eka. Ini Eka yang bikin. Jadi gue kira dia tuh instrumennya doang. Ini termasuk lirik-liriknya semua juga. Liriknya juga. Jadi ceritanya gini, aku tuh lagi work on my second album sebenarnya. Jadi masih ongoing this time? Udah jadi semuanya sebenarnya. Jadi kekurangan kayaknya gue kurang satu lagu deh. Gimana ya? Jadi dari A&R juga. Kebetulan ada one of Sony punya talent juga pernah kerja sama Eka juga. Yeah. Terus dia bilang, A&R bilang kayak, Jazz ini ada satu lagu dari Eka. Wah gue mau dong, coba deh gue denger kan. Tapi bahasa Inggris, gue gak tahu sih lo suka apa enggak. Soalnya kan lagu-lagu lo kan selama ini kan pop Indo kan semua. Terus akhirnya pas gue denger, kayaknya ini it's relatable, bener-bener relatable menurut gue. Buat orang-orang juga. Mostly kan quarter life crisis itu yang dirasain 20-30 ya. Mostly. Tapi ini bener-bener gue kayaknya mau ambil ini lagu. Terus kita workshop bareng gitu. Oh oke, akhirnya godok bareng nih Mike. Kita iya, tapi nggak banyak sih yang kita rubah, paling kayak instrumen akustik yang Eka masukin di dalam ini gitu, karena kebetulan lagu-lagu gue sebelumnya juga banyak akustik, jadi dimasukin akustik di lagu ini gitu. Tadi kita udah ngomongin soal lagu barunya Jazz, Lucky Ones, yang ternyata bermakna banget dan relate banget buat lo yang sekarang lagi mengalami quarter life crisis. Atau mungkin secara fakta umur udah nggak quarter ya. Iya, tapi baru ngalamin. Kayak kita gitu udah lewat, tapi tetap itu aja masih berasa. Kayaknya masalah kita cuma quarter life crisis. Atau emang sepanjang hidup kita krisis. Itu emang problemnya ya. Agak beda. Tapi dengar-dengar katanya ada satu lagu dari Jazz juga, judulnya adalah Aku Butuh Kamu. Yang katanya relate banget sama masih berkesinambungan ya. Masih. Sama lagu The Lucky Ones itu. Berkesinambungannya gimana sih nyambungnya, maksudnya kayak episode? Oke, sebenarnya gini, kenapa kita bikin connect ya dua-duanya ya, dari Lucky One ke Aku Butuh Kamu. Jadi kan sebenarnya di album pertama itu kan banyak orang bilang kan kayak Jazz, ini lagu dari Mata Kasmaran Teman Bahagia emang sengaja dibikin kayak nyambung gini ya. Gitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Sebenarnya itu tuh nggak plan sama sekali sebenarnya, kita nggak plan. Jadi buat di album kedua ini ada beberapa mungkin kayaknya lucu tuh kalau kita bikin mungkin trilogi kali ya, tapi yang gue bisa connect 1 sama 2 itu 2 lagu doang ternyata gitu. Dari Lucky One ke Aku Butuh Kamu. Aku Butuh Kamu. Butuh Kamu. Gue pikir kayak kan tadi Lucky Ones katanya menceritakan pas waktu Jazz ini ya sendiri. Gue kira Aku Butuh Kamu tuh mencari sosok gitu. Mungkin karena sendiri jadi butuh orang gitu enggak? Ini interpretasi enggak gitu. dangkal nih. Sebenarnya gini, kalau menurut gue lagu itu kadang-kadang kalau udah orang lain yang dengerin tuh udah apa ya? Orang-orang relate-nya beda-beda. Dia gitu, punya interpretasi sendiri kayaknya. Benar. Kalau mungkin Lucky One beda, terus si Aku Butuh Kamu juga beda. Tapi menurut gue sendiri Lucky One ini sebenarnya apa ya, satu pasangan kekasih gitu yang udah benar-benar lama lah bersama, tapi akhirnya putus lah, udah ditinggalin mungkin, tapi menurut gue di YouTube, di mana di video klipnya sendiri itu bisa dilihat mungkin ceweknya itu sebenarnya kabur gitu, sebenarnya kayak hilang aja gitu. Bisa jadi orang juga relate kayak idenya udah nggak ada gitu. Makanya akan balik tergantung lagi. Iya. Tergantung interpretasi. Tergantung. Bisa ghosting, bisa emang udah nggak ada gitu ya.
Kalau kayak ghosting enggak sih ya? Kayaknya moodnya beda sih. Beda. Moodnya beda soalnya. Jadinya gerah kalau ghosting itu kan agak adem tuh lagunya ya. Bener. Moodnya jadi marah gitu nanti. Tapi ini iseng gitu. Seandainya lo bisa pilih satu lagu lo buat dijadiin film. Oke. Yang mana? Lucky Kali One. kedengaran yang baru ya. Sutradara. Oke, Lucky One. Why? Karena itu menurut gue too personal menurut gue, Quarter Life Crisis. Jadi gue bisa cerita gue yang gue cerita tadi. Jadi it's relatable juga buat orang-orang juga. Menurut gue mungkin to inspire yang musician mungkin. Bisa ya, Lucky One. Kalau seandainya Lucky One itu ada 2 pemeran utama nih gitu, lo mau yang mainin atau lo mau yang kayak behind? Apa nyuruh orang gitu atau siapa gitu? Kita sih maunya lo sih, Gue deh lo ya, lo cowoknya ya. Oke, nah si ceweknya siapa? Siapa ya? Coba bayangin, ayo. Barangkali ini beneran kecaplok, ketonton jadi film kan lumayan ya. Kita akan minta bagian kalau memang itu kejadian. Ya siapa tahu ada pajak retribusi. Ya, semua di sini kebagian. Mawar kali ya mungkin ya. Mawar De Jong. Iya cocok sih ya. Mawar De Jong ya cocok lagi. Tapi kan ini Quarter Life Crisis loh, bukan cinta-cintaan. Iya ini Quarter Life Crisis. Gak apa-apa, tapi kan kayak bareng gitu. Oke ya, Mawar mungkin. Mawar ya. Oh ya udah, kita keep dulu anak Trax ya bareng. Kali ada bapak-bapak produser. Iya, bapak sutradara yang memasukin. Yang punya kenalan juga boleh tolong dibantu. Bisa langsung WhatsApp di Trax FM ya di 0815. Iya, lewat kita dulu tapi. Setelah mengalami banyak sekali lagu-lagu yang lo keluarkan di Jazz mengalami. Kita kan yang mengalami. Iya. Kita kan mengalami banyak lagu-lagu yang menyenangkan dari Jazz nih. Lo ada gak sih kayak kalau lo bisa berkolaborasi dengan salah satu musisi, kira-kira lo pengen berkolaborasi sama siapa sih Jazz? Kamga? Yes. Keren sih. Ya. Kenapa Kamga yang lo pilih? Kamga karena one of musisi yang gue look up to juga sih. Gue suka sama musiknya, sama gue juga suka pemikiran dia tentang musik tuh gue suka aja gitu. Keren aja kalau di panggung tuh gue kayak Udah sempat ada obrolan atau belum sih kayaknya. Kamga ayo dong belum. Kamga. Gue udah pernah cuman nanti deh kayaknya for my next album kayaknya. Semoga keren sih, keren. Semoga Gayung bersambut Kamga kalau nonton ayo. Iya, dia kayaknya bakal senang-senang aja deh. Mulai sotoy. Kenapa lu kayak emaknya? Iya. Tahu amat hidupannya. Tapi iya kayaknya kalau lo sama Kamga seru nih. Jenis musik seperti apa kira-kira yang bakal keluar nih kalau bayangan lo? Koplo enggak sih? Enggak. Gua enggak tahu ya, mungkin dia tetap ada guanya. Mungkin dia juga pintar nge-rap kan dia. Mungkin dia ada rapnya juga mungkin. Kayak kemarin dia juga bikin sama Alia kemarin kan. Dia ajaib sih. Iya, itu orang ajaib sih. Iya. Seru. Kenapa ya? Lo ngomong ajaib jadi kayak bener ajaib sih, bener. Kayak magic bener, gitu. Kayak sekali membalikan telapak tangan jadi ya. Kayak ntar tahu-tahu bunyinya apa gitu yang masuk. Pokoknya kita doain supaya beneran bisa kolaborasinya terjadi. Kita tunggu kolaborasinya ya. Iya, ini seru banget nih. Tapi boleh nggak nih kasih tahu ke kita anak Trax juga gitu. Kira-kira 3 kali ya? 3 atau 5? 5 deh. Apa nih? 5 ya. Kira-kira 5 hal yang kita nih belum tahu soal jazz. Misalnya apapun. Jazz sebelum tidur harus minum susu dulu misalnya. Harus pakai balsam dulu misalnya. Apa ya gua? Ini curhat lo ya. Mungkin yang orang nggak tahu. Yang kita belum pernah tahu. Oke, gue pernah timnas dulu U16 Brunei dulu. Wow. 2008. Cuma udah enggak. Oke, ya. Udah enggak. Terus long time ago. Apalagi ya? Gue bisa bikin kembang. Tapi pakai dari lidah gitu. Hah? Iya, kayak gimana kamera mana ini? Mana? Coba. Kayak gitu. Ya ampun, gue dari tadi mikir apa bikin origami kembang di mulut. Ya. Itu kembang apa ya, sepatu? Gak tahu sih. Gue gak tahu kayak iya. Itu lebih kayak selada gak sih? Lebih kayak selada coy. Kayak ini ya kembang kalau habis dikotek. Oke, skill tuh barusan ya. Apalagi? Ayo 3 lagi. Gue mageran sih orangnya. Gue mageran orangnya. Nggak kelihatan ya? Ya mageran sih. Nggak terlalu suka jalan-jalan gitu kalau tidak terlalu nggak penting-penting. Demennya goler-goler tidur. Tahu goler-goler nggak ngerti? Tahu. Oh iya. Goler. Cuman nggak semager itu. Kali orang Brunei nggak tahu goler-goler. Tapi di rumah tuh nggak semager itu, gimana ya? Kayak mungkin aku game sih.
Gue demen game. Oh, baru gitu. mau ajak kita join. Apa tuh? Kita sukanya goler-goler banget kayak bikin. Lah ya udah goler-goler nggak ngapa-ngapain nggak bangun-bangun gitu. Oke, lanjut. Apalagi dua 5 lagi. ya. Dua lagi. Dua lagi. Iya. Dua lagi. Gua anaknya kurang tidur sih. Tidurnya bisa kayak jam berapa gitu. Jam pagi gitu bisa. Gara-gara apa bikin lagu? Enggak sih, kadang-kadang gini, pola tidur gua kalau misalkan hari ini udah hancur, besok pasti kayak ikut hancur juga. Gitu. Biasa lo ngapain tuh kalau nggak tidur? Gitu, Nggak tidur. Paling gua nonton atau lagi main game mungkin gitu. Ternyata Jas adalah kita. Iya. Sama. Ini juga belum tidur. Belum tidur. Seharian Dari kemarin belum. gila. Karena main game. Enggak sih, gue kayak tadi tuh gue udah set, gue nonton Bumi Manusia kan. Terus kayak, wih seru juga ya. Bablas. Terus akhirnya gue pengen tidur, alarm gue udah nyala. Ya. Jas adalah Jadi gue kita. belum tidur. Tapi kalau dia nggak tidur ada di sini. Kalau kita nggak tidur kita pura-pura sakit. Emang Jas. kalau kita nggak tidur mah kita langsung nggak mau masuk. Iya. Ya udah oke, satu Satu lagi. What else? Apa lagi? Apa lagi ya? Kerjain. Makanan kek, habit, tipe cewek. Dan perempuan deh yang lain. Oke. Oke, sensitif ya kak. Makanan. Demen Oh, Rutinitas makan sebelum tidur kayak Rutinitas. Oke. Sebelum nyanyi. Sebelum nyanyi gue nggak bisa gini. Gue bisa tidur langsung nyanyi. Jadi gue harus kayak 3 jam. Mungkin gue harus pemanasan dulu baru bisa gitu. Jadi gue nggak bisa yang kayak gini nih. Misalkan gue harus nyampe di kota mana, tidur. Just lu jam 5 harus nyanyi ya. Jadi bangun jam 4 langsung nyanyi atau jam 3. Gak bisa. Ini nggak bisa. Berarti lo mesti. Karena tidur suara gue pasti nggak apa ya, kayak nggak panas aja. Ya, gitu. belum Suaranya panas. masih di kasur gitu loh. Oh, Suara-suara bantal. masih parau, Iya, masih parau. Masih parau banget. Iya, Masih iya. parau. Masih parau banget. Bagus itu Bagus ya. juga. Kita bisa seharian. Hasilnya juga nggak beda. Ya begitu-begitu aja. Iya. Makanya kita nggak jadi penyanyi. Emang bukan.